Hai hai, Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di program Jari Cerdik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran tema 1, subtema 1, jenjang kelas 3. Kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang pembelajaran yang keempat, kelima, dan juga yang keenam. Kita langsung saja ke pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat kali ini, kita akan membahas yang pertama, yaitu ciri makhluk hidup, bermain kuda-kudaan, dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita. Kali ini kita akan melanjutkan ciri makhluk hidup setelah kalian mempelajari pada kesempatan sebelumnya, yaitu pembelajaran 1, 2, dan 3. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya pada pembelajaran yang keempat yaitu tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran baik berat maupun tingginya. Silahkan kalian mengamati pada gambar berikut ini. Contoh gambar berikut ini adalah pertumbuhan yang terjadi pada manusia. Pertumbuhan pada manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Kira-kira setelah kalian mengamati gambar ini, apa ya yang mempengaruhi pertumbuhan dari manusia? Yang mempengaruhi pertumbuhan manusia yang pertama yaitu makanan bergizi. Makanan bergizi yang harus dikonsumsi oleh manusia yaitu makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Berikut adalah contoh makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna, yaitu terdiri dari karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan juga susu. Selanjutnya, yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia yaitu olahraga. Olahraga bisa kita lakukan dalam bentuk permainan. Permainan yang bisa kita lakukan contohnya yaitu bermain kuda-kudaan. Yuk kita amati seperti apa permainan kuda-kudaan. Ini dia. Permainan kuda-kudaan dilakukan secara berpasangan. Agar lebih seru ketika kalian bermain, yuk kita bentuk beberapa pasang. Nah, berikut permainan bermain kuda-kudaan. Setelah kalian mencari pasangan, ingat, pasangan yang kalian cari harus memiliki berat badan yang seimbang. Selanjutnya, kalian harus menentukan siapa yang akan menjadi penunggang dan siapa yang akan menjadi kuda. Lantas, bagaimana caranya? Nah, kalian bisa melakukan dengan cara sweet. Boleh kalian mengepal tangan, boleh dengan cara sweet yang lainnya. Setelah itu, silahkan kalian bersiap di garis start sambil menunggu aba-aba. Jika aba-aba sudah dilantangkan, kalian bisa berlari atau berjalan. Terus berlarilah sampai garis finish agar kalian bisa memenangkan permainan ini. Ingat ya, ketika kalian bermain, tidak boleh gendongan kita sampai terjatuh. Lantas, siapakah pemenang dari permainan ini? Pemenang dari permainan ini adalah bagi siapa saja mereka yang sampai garis finish terlebih dahulu. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat tangan dan juga kaki. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui tentang permainan kuda-kudaan, di sini ibu memiliki 2 pertanyaan untuk kalian. Simak yuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama. Kira-kira masih ingatkah kalian apa manfaat dari bermain kuda-kudaan? Oke, jawaban kalian betul semuanya. Manfaat dari permainan kuda-kudaan adalah untuk memperkuat tangan dan kaki. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya agar tim kita
bisa memenangkan permainan ini? Siapa ya yang masih ingat? Iya, sip sekali jawaban kalian, semuanya benar. Boleh kalian memilih jawabannya? Mencari pasangan yang memiliki berat badan seimbang. Boleh jawaban kalian yaitu berlari dengan kecepatan yang tinggi. Boleh juga dengan cara mengatur strategi. Nah, apabila kalian ingin memenangkan permainan tersebut, pandai-pandailah kalian mencari pasangan yang memiliki berat badan seimbang. Nah, setelah kalian mengetahui materi berikut ini, lantas masih ingatkah kalian bagaimana cara menjaga agar tubuh kita tetap sehat? Nah, yang pertama, kalian bisa memilih makanan yang bergizi. Yang kedua, kalian harus rajin-rajin untuk berolahraga. Dan yang ketiga, tidurlah yang cukup. Nah, kalian saat ini sudah duduk di kelas 3. Kira-kira, coba jawab pertanyaan berikut ini. Apakah ukuran tubuh kalian dari kelas 1 sampai kelas 3 mengalami pertumbuhan tinggi? Pasti semuanya memiliki ukuran tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 1. Selanjutnya, nah, setelah kita berdiskusi tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan dan seperti apa pertumbuhan kita, simak yuk teks berikut ini. Apakah hasil diskusi kita sudah sesuai dengan teks berikut ini? Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk yang terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kalian semua sudah termasuk siswa yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Hebat sekali. Kalian sampai saat ini selalu membaca hamdalah setiap selesai mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, materi kali ini mudah bukan untuk kita pahami bersama? Nah, anak-anak, yuk kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran yang kelima, kita akan membahas yaitu yang pertama, gambar seri, aturan sebelum makan, dan juga penjumlahan susun. Yuk, kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian dari beberapa gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Berikut contoh dari gambar seri. Gambar seri tentunya terdiri dari lebih 2 gambar. Kali ini Ibu menampilkan 4 gambar. Nah, sebelum kita menceritakan, kita simak dulu ya gambarnya. Nah, kita harus menentukan tokoh yang ada pada gambar tersebut. Kita sepakati bersama, gambar ini terdiri dari 3 tokoh, yaitu Edo, Udin, dan juga Beni. Setelah itu, kita tentukan tema dan juga judulnya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan judul dari gambar ini yaitu aturan sebelum kita makan. Nah, pada hari Minggu, Edo, Udin, dan juga Beni tengah asyik bermain di rumah Edo. Mereka bertiga asyik bermain pasir di halaman rumah Edo. Tak berselang lama, Udin tiba-tiba menemukan seekor cacing. Tiba-tiba, Edo pun memegang cacing yang ditemukan tersebut. Tiba-tiba, Ibu Edo memanggil mereka untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Nah, si Edo pun tanpa berpikir panjang, tanpa mencuci tangannya, ia langsung mengambil makanan tersebut. Berbeda dengan Udin dan Beni. Mereka mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, mereka bersama-sama menyantap makanan di teras rumah. Tiba-tiba, Edo pun merasakan ada sesuatu yang sakit di perutnya. Kemudian, mereka pun mengajak Edo untuk istirahat di kamarnya.
Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak gambar tersebut, janganlah kalian mencontoh sikap dari Edo ya, karena Edo tidak mau menjaga kebersihan tangannya, sehingga kuman-kuman menempel pada tubuhnya, sehingga menyebabkan dia sakit. Nah, kira-kira setelah kalian menyimak cerita tersebut, dapatkah kalian menemukan apa saja kira-kira aturan sebelum makan? Nah, aturan sebelum makan, yang pertama kita harus menjaga kebersihan makanan. Kalian bisa menjaga kebersihan makanan ini dengan cara menutup makanan tersebut dengan tudung saji. Yang kedua, cucilah tangan kalian sebelum makan, tentunya menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Yang selanjutnya, jangan lupa kalian harus berdoa terlebih dahulu dan mengambil makanan secukupnya, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tersebut merupakan wujud dari pengamalan sila pertama Pancasila. Kira-kira ingatkah kalian bagaimana bunyi dari sila pertama Pancasila? Betul sekali. Bunyi sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, sila pertama dilambangkan dengan bintang emas. Bagi kalian yang lupa seperti apa gambarnya, berikut gambar dari lambang sila yang pertama. Nah, anak-anak, kebiasaan-kebiasaan tadi tentunya kita tidak mungkin sama antara satu orang dengan orang yang lainnya. Coba kalian di rumah bandingkan kebiasaan kalian dengan saudara-saudara kalian yang ada di rumah. Apakah kebiasaan tersebut sama? Apabila kebiasaan kalian tidak sama, maka kalian boleh loh bertukar pengalaman antara pengalaman kalian dengan pengalaman kakak atau adik kalian. Nah, setelah kita memahami mengenai aturan-aturan makan tersebut, yuk kita ingat kembali apa saja ya kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Yang pertama, cucilah tangan kalian menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, duduklah dengan rapi di tempat yang sudah disediakan. Lalu, berdoalah sesuai dengan yang kalian bisa, doa sebelum makan. Setelah itu, kalian mengambil makanan secukupnya dan makanan yang paling dekat dari tempat kita. Setelah itu, makanlah menggunakan tangan kanan. Apabila kita sudah selesai makan, jangan lupa untuk berdoa kembali dan merapikan, beberes apa saja yang sudah kita gunakan tadi. Setelah kita beberes, jangan lupa untuk membantu ibu kita cuci piring kita, cuci piring semuanya agar semuanya kembali menjadi bersih. Nah, selanjutnya kali ini kita akan mengenal penjumlahan susun ribuan. Penjumlahan susun kali ini kita harus memahami terlebih dahulu. Bilangan ribuan itu seperti apa ya? Bilangan ribuan terdiri dari 4 angka. Contohnya, bilangan berikut ini dibaca 1250. Kita ingat kembali nilai tempat dari bilangan berikut ini. Kita mulai dari bilangan yang paling belakang, yaitu angka 0. Angka 0 menempati nilai satuan. Angka 5 menempati nilai puluhan. Angka 2 menempati nilai ratusan. Jangan lupa, setelah kita menuliskan 3 angka dari belakang, bubuhkan dengan tanda titik ya. Selanjutnya, angka yang terakhir atau yang paling depan yaitu angka 1. Angka 1 menempati nilai ribuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan susun dari tabel yang sudah ditentukan. Coba kalian amati bersama tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini kita bisa membaca nama perusahaan dan juga jumlah susu yang dihasilkan dalam setiap bulan. Contohnya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Begitu juga sampai perusahaan yang B, C, D, dan juga E. Setelah kalian memahami bagaimana cara membaca tabel tersebut,
Ibu memiliki 2 pertanyaan untuk kalian. Simak ya. Pertanyaan yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling banyak setiap bulan? Ketika kita menentukan yang paling banyak, maka kita harus mengamati angka yang terbesar, yaitu 4.800. Sehingga jawaban pertanyaan ini yaitu perusahaan yang C. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan ya? Apabila kita mencari angka yang paling sedikit, yaitu yang paling kecil nilainya, yaitu 1.200 kotak. Sehingga jawabannya adalah perusahaan yang A. Nah, ketika kalian sudah memahami bagaimana cara membaca tabel ini, Ibu sudah menyiapkan 5 pertanyaan untuk kalian. Simak ya pertanyaan yang pertama. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Ketika kita mengerjakan ini, maka kita harus menyimak tabel berikut ini. Kita lihat perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Nah, setelah kita membentuk kalimat susun seperti ini, ingat, kita harus mengerjakan dari yang paling belakang, yaitu yang menempati nilai satuan. Sehingga kita bisa mengerjakan dimulai dari angka 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ingat, ketika kita sudah mengerjakan 3 angka dari belakang, bubuhkan tanda titik. Setelah itu, kita kerjakan untuk angka yang terakhir, yaitu 1 ditambah dengan 3. Hasilnya yaitu 4. Apakah jawaban kalian semua sudah betul? Ye, kalian memang hebat sekali. Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Ingat, ketika kita mengerjakan harus melihat tabel terlebih dahulu. Kita simak, perusahaan yang B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Sehingga bentuk kalimat matematikanya seperti berikut ini. Kita kerjakan mulai dari nilai tempat satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Ingat, setelah kita membubuhkan 3 angka dari belakang, kita harus menuliskan tanda titik. Setelah itu, kita kerjakan untuk angka yang terakhir, yaitu 3 ditambah 2 hasilnya 5. Apakah kalian semuanya sudah bisa memahami materi ini? Tentu kalian bisa mengerjakan ini dengan mudah, karena matematika itu sesungguhnya sangatlah mudah. Soal yang ketiga. Soal nomor 3 yaitu, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Kita lihat tabel berikut ini. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Sehingga bentuk kalimat matematikanya berubah seperti ini. Kita kerjakan dari nilai satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lanjut kita bubuhkan dengan tanda titik. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ye, jawaban itu sangat mudah. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Kita lihat tabel berikut ini. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Sehingga bentuk kalimat matematikanya berubah seperti ini.
kita kerjakan dari nilai tempat satuan. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 8 sama dengan 8. Lanjut kita bubuhkan tanda titik ya. Selanjutnya 3 ditambah 4 hasilnya 7. Yes, jawabannya masih betul lagi. Yang terakhir yaitu soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini, soalnya spesial loh dibandingkan dengan soal nomor 1 sampai 4. Nah, seperti apa soal ini? Kita simak baik-baik. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan juga C? Kita simak dulu tabelnya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Sehingga bentuk dalam kalimat matematikanya berubah seperti ini. Nah, kita bisa mengerjakan mulai dari nilai satuan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 hasilnya 10. Nah, lantas bagaimana apabila hasilnya terdapat 2 angka? Ketika hasil penjumlahan kita itu terdiri dari 2 angka, maka kalian bisa menuliskan terlebih dahulu yang menempati nilai satuan. Angka 10 yang menempati nilai satuan yaitu angka 0. Sedangkan nilai tempat puluhan atau angka 1 kita simpan terlebih dahulu ya. Untuk mempermudah, kalian boleh menuliskan di atasnya. Di atas angka yang akan kita kerjakan selanjutnya. Setelah itu, kita bubuhkan tanda titik dulu ya. Apabila kalian sudah membubuhkan tanda titik, kita kerjakan untuk yang selanjutnya. Kita kerjakan dari angka yang kita simpan terlebih dahulu, agar kita tidak lupa. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 4, yaitu 6. Nah, sebenarnya penjumlahan yang menyimpan itu sangat mudah, asalkan kita menuliskan angka yang kita simpan. Nah, mudah sekali bukan matematika kali ini? Kita akan membahas pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas yaitu mengenai ciri makhluk hidup berdasarkan gambar dan juga penjumlahan susun bersyarat. Apa ya maksud dari kalimat tersebut? Yuk langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di sini kita sudah menyiapkan beberapa gambar yang harus kalian ceritakan berdasarkan ciri makhluk hidup yang sudah kalian pelajari ya. Nah, gambar yang pertama seperti ini. Silahkan kalian mengamati terlebih dahulu. Kira-kira gambar ini menceritakan ciri-ciri makhluk hidup yang apa ya? Betul sekali. Pada gambar ini menceritakan tentang ciri makhluk hidup membutuhkan makan. Setelah kalian mengetahui ciri makhluk hidup pada gambar tersebut apa, kalian selanjutnya disuruhkan menuliskan sebuah cerita dari gambar tersebut. Sebagai contohnya, Ibu sudah menyiapkan beberapa kalimat yang bisa kalian pahami. Pada gambar ini menceritakan yaitu makanan yang dipilih haruslah makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya, gambar yang nomor 2. Kira-kira gambar nomor 2 ini menceritakan ciri makhluk hidup yang apa ya? Ya, pada gambar berikut ini menceritakan ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu bergerak. Siti dan keluarganya sedang melakukan olahraga. Olahraga yang mereka lakukan adalah berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari merupakan cara manusia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lanjut kita ke gambar nomor 3. Wah, kira-kira gambar ini tentang apa ya? Ya, ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu menanggapi rangsang. Hari sudah mulai siang,
Matahari terasa sangat terik. Beni ingin pergi ke rumah Edo. Di tengah jalan, Beni merasakan silau akibat teriknya sinar matahari. Seketika, Beni menutup matanya menggunakan tangannya. Untuk ciri makhluk hidup yang ketiga ini bisa kalian mencontohkan dengan yang lainnya. Lanjut kita ke gambar nomor 4. Gambarnya banyak sekali ya orangnya. Kira-kira ciri makhluk hidup yang apa ya pada gambar ini? Nah, ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Di keluarga Udin memiliki jumlah keluarga yang cukup banyak. Mereka disebut sebagai keluarga besar. Dan yang terakhir, gambar nomor 5 yaitu ada sebuah keluarga yang melakukan gerakan seperti tersebut. Kira-kira ciri makhluk hidup apa ya? Ya, pada gambar tersebut menceritakan bahwa ciri makhluk hidup itu bernapas. Lani dan keluarganya sedang menikmati udara di pagi hari. Udara pagi hari sangatlah sejuk. Menghirup udara sejuk sangat dibutuhkan untuk bernapas. Saat bernapas, manusia membutuhkan oksigen. Nah, kalian boleh loh membuat kalimatnya sesuai dengan yang kalian pahami. Tidak harus seperti yang dicontohkan oleh ibu. Kalian bisa menggunakan bahasa kalian sendiri. Asalkan kalimat yang kalian tuliskan sesuai dengan ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar. Yang selanjutnya, kita akan mengenal materi matematika bersyarat. Nah, berikut ini. Ibu sudah menyiapkan sebuah gambar, yaitu seekor ikan, di mana ikan tersebut memiliki potongan-potongan bagian beserta soal yang harus kalian kerjakan. Lantas, apa ya yang dimaksud dengan penjumlahan bersyarat? Nah, berikut ini yang dimaksud dengan pengerjaan matematika bersyarat. Nah, apabila kalian mengerjakan bagian-bagian tubuh ikan tersebut yang mana hasil penjumlahannya lebih dari 5.000, maka kalian harus membubuhkan warna merah pada bagian ikan tersebut. Apabila hasil penjumlahan kalian kurang dari 5.000, maka kalian bisa memberi dengan warna kuning. Begitu juga dengan syarat yang ketiga, apabila penjumlahan kita menghasilkan nilai 1.000, maka kalian bisa memberi warna dengan warna biru. Ibu akan memberikan contoh untuk mengerjakan soal ini. Kita ambil pada bagian sirip atau sayap ikan, yaitu yang atas. Pada gambar ikan tersebut terdapat soal yang berbunyi 500 ditambah 500. Kira-kira berapa ya hasilnya? Apabila kalian merasa kesulitan menjumlahkan, kalian bisa melakukan sesuai dengan cara pada pembelajaran sebelumnya, yaitu mengerjakan dengan cara susun. Nah, setelah kalian menuliskan di buku kalian, berapa ya kira-kira hasilnya 500 ditambah 500? Ya, hasilnya adalah 1.000. Apabila hasil penjumlahan kita 1.000, maka kita cek. Kira-kira syaratnya kita harus memberi warna apa ya? Ya, betul sekali. Kita bisa membubuhkan dengan warna biru. Nah, kalian bisa mengerjakan untuk potongan bagian tubuh ikan yang lainnya. Silahkan kalian boleh menuliskan di buku tulis kalian. Nah, kira-kira kalian sudah selesai bukan mengerjakan soal berikut ini? Silahkan kalian cocokkan dengan hasil yang sudah ibu sediakan. Nah, ketika kita sudah selesai mengerjakan, maka hasil pengerjaan kita akan muncul seperti ini. Nah, warna biru hanya ada 1, warna merah ada di 2 potong bagian tubuh, dan warna kuning ada 3 bagian. Nah, kira-kira mudah bukan mengerjakan soal seperti ini apabila kita mau mengerjakan secara bersusun? Wah, ternyata pembelajaran kita kali ini telah usai. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita ulas kembali. Kali ini kita sudah mempelajari apa saja ya kira-kira?
Kali ini kita sudah belajar yang pertama, yaitu pengertian tumbuh dan bagaimana proses pertumbuhan pada manusia. Yang selanjutnya, kita sudah mengenal bagaimana permainan tradisional, yaitu bermain kuda-kudaan. Yang selanjutnya, kita mengulang kembali contoh dari sikap bersyukur sesuai dengan sila pertama. Yang selanjutnya, kita telah selesai untuk belajar dan memahami mengenai pengertian matematika dan cara mengerjakan secara bersusun. Kita juga telah selesai belajar tentang gambar seri dan menceritakan sebuah gambar yang sudah ditentukan. Dan kita juga belajar mengenai aturan sebelum makan. Nah, semoga pembelajaran kita kali ini senantiasa diberi keberkahan ya. Ingat, jagalah kesehatan kalian, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk rajin membaca. Sebab membaca adalah jendela dunia. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, salam jari cerdik.